Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Kami dari kelompok 92 Laboratorium Simulasi Komputer Fakultas Teknik UPN Veteran Jawa Timur. Nah, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan mempresentasikan tentang modul 3 laporan kami yaitu tentang software dan SIM. Pertama-tama izinkan kelompok kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Adalah saya sendiri dengan NPM 20088 dan ada partner saya Rizky Naldila Putri dengan NPM 20110. Nah, pada modul 3 ini kelompok kami mengambil judul implementasi model simulasi sistem dinamis terhadap jumlah kapasitas produk baju di PT Idamanmu dengan menggunakan software pensil. Untuk pendahuluannya sendiri adalah salah satu aktivitas yang kerap dilakukan oleh para pengusaha perdagangan adalah kegiatan pembelian dan penjualan. Nah, pembelian sendiri adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk pengadaan barang yang dilakukan oleh perusahaan. Sedangkan penjualan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh laba atau keuntungan. Nah, pencatatan pembelian dan penjualan itu sangat penting dilakukan untuk kelancaran usaha. Jadi, informasi tentang pembelian dan penjualan tersebut harus akurat. Lalu penjelasan tentang software FanSim. Software FanSim merupakan sebuah perangkat lunak pemodelan visual yang sederhana dan fleksibel. Perangkat lunak FanSim ini dapat digunakan untuk membuat konsep, dokumentasi, simulasi, analisis, dan optimasi model sistem dinamik, mulai dari pembuatan diagram simpal kausal atau dari pembuatan diagram stok dan flow. Dengan menggunakan perangkat lunak FanSim, kata-kata atau variabel yang dapat dihubungkan dengan tanda panah. Nah, hubungan antar variabel tersebut dimasukkan dan dicatat sebagai hubungan kausal. Lalu selanjutnya adalah pengertian dari istilah produksi. Istilah produksi sering digunakan dalam membuat sesuatu. Secara khusus, produksi adalah kegiatan untuk menciptakan atau menambah suatu barang atau jasa. Nah, dalam istilah yang lebih luas lagi dan lebih fundamental, produksi dapat diartikan sebagai pengubahan bahan dari sumber-sumber menjadi hasil yang diinginkan oleh konsumen. Atau proses produksi itu bisa diartikan sebagai mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi yang lebih berguna lagi atau lebih meningkatkan dari bahannya itu tadi. Lalu selanjutnya ada metodologi penelitian. Nah, berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka metodologi penelitian yang tepat pada penelitian ini adalah menggunakan software FanSim. Software FanSim adalah sebuah perangkat lunak untuk memodelkan visual memodelkan sistem yang ada di dunia nyata melalui software, yaitu software FanSim. Lalu ada dalam metodologi penelitian yang pertama ada tahap pengumpulan data. Pertama, data yang dibutuhkan adalah yang pertama data bahan baku baju, kedua tingkat permintaan baju, ketiga kapasitas baju, keempat tenaga kerja, kelima bahan baku cacat, keenam permintaan baju, ketujuh impor baju, kedelapan ekspor baju, dan yang kesembilan adalah harga baju. Lalu ada data real dalam laporan kami yaitu merupakan dari tahun 2002 sampai 2007. Data realnya ini merupakan data hasil pengurangan dari hasil simulasinya. Lalu yang kedua ada casual load diagram. Seperti ini gambarnya. Lalu yang ketiga ada tahap pengolahan data. Nah, tahap pengolahan data pada laporan ini dijelaskan melalui flowchart yang merupakan tahapan-tahapan untuk melakukan pembuatan software FanSim, mulai dari studi pustaka, studi lapangan, perumusan masalah, tujuan penelitian, pengumpulan data, pengolahan data melalui software FanSim, verifikasi dan validasi, hasil dan pembahasan, kesimpulan saran, lalu selesai. Berikutnya adalah penjelasan software FanSim yang akan dijelaskan oleh partner saya di Skrina. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Nah, setelah kita mendengarkan penjelasan awal dari modul 3, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengaplikasian software dari software FanSim. Nah, jadi di sini sudah terlihat ya untuk casual loop diagram yang telah kelompok kami buat. Tenang, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat casual loop diagram itu sendiri. Jadi yang pertama, kita membutuhkan variabel dan row sebagai alat untuk membuat casual loop diagram itu sendiri. Dan di sini saya akan mencontohkan satu untuk langkah-langkahnya dalam pembuatan casual loop diagram hingga terbentuk casual loop diagram seperti ini. Jadi semisal ini kita hapus dulu di bagian bahan baku baju, lalu kita buat variabelnya yang pertama, kita klik variabel di bagian atas ini, lalu kita klik dan kita tulis bahan baku baju. Lalu setelah itu akan terlihat seperti ini.
kita bisa rapikan dulu kotaknya agar tidak berantakan. Nah, jika sudah, kita klik arrow untuk memberikan panah untuk menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lainnya. Jadi di sini saya pilih bahan baku baju untuk dihubungkan ke dalam produksi baju. Setelah itu kita klik di bagian bulat itu, kita klik kanan dan kita pilih tanda negatif. Lalu kita klik OK. Nah, mungkin kita bisa rapikan dulu agar tanda negatifnya terlihat. Nah, di sini sudah terlihat tanda negatifnya. Nah, di sini mengapa bahan baku baju memiliki nilai negatif terhadap produksi baju? Karena bahan baku baju sangat berpengaruh di dalam produksi baju. Apabila bahan baku bajunya sedikit, maka produksi bajunya juga akan sedikit, dan sebaliknya. Nah, setelah kita buat Nah, setelah kita buat casual loop diagramnya, lalu kita bisa save untuk hasilnya. Kita save. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat output simulasi dari modul 3 dari software Pensim. Nah, sudah terlihat seperti ini ya untuk output simulasi yang telah kelompok kami buat. Jadi di sini ada persentase peningkatan, lalu ada peningkatan permintaan, persentase penurunan permintaan, jumlah permintaan baju, dan seterusnya. Nah, pertama-tama di sini kita membutuhkan variabel. Tentu saja untuk memasukkan variabelnya, lalu ada level untuk memasukkan di bagian sini jumlah permintaan baju, lalu row untuk menghubungkan variabel persentase peningkatan, persentase penurunan, kain cacat, permintaan pasar, dan jumlah permintaan baju, dan kita membutuhkan rate untuk membuat tanda panah yang seperti ini. Nah, jadi yang pertama kita buat dulu, yaitu misalkan di sini saya ingin membuat persentase peningkatan ya. Bisa dihapus dulu untuk persentase peningkatan di sini. Kita hapus. Setelah itu kita klik variabel. Lalu kita klik di sini, kita tuliskan persentase peningkatan. Nah, setelah itu kita klik arrow untuk menghubungkan persentase peningkatan ke peningkatan permintaan yang ada di dalam rate. Nah, akan terlihat seperti ini. Mungkin bisa kita rapikan dulu ya untuk variabelnya agar terlihat rapi. Ini juga tanda panahnya kita rapikan sedikit. Nah, jika sudah, kita klik equation untuk mengisikan equation-nya di sini. Jadi, kita pertama klik persentase peningkatan di sini. Nah, unitsnya karena dia persentase, maka dia unitsnya persen. Untuk equation-nya sendiri di sini saya tuliskan 0,2. Nah, dari mana angka 0,2 ini? Angka 0,2 ini merupakan angka yang telah ditetapkan di lab simulasi komputer. Lalu setelah itu kita klik OK. Kita sini klik OK. Lalu di peningkatan permintaan kita klik. Nah, di sini unitsnya kita tuliskan ton. Karena permintaan itu berhubungan di produksi baju, dan baju juga pasti beratnya ton ataupun kilo. Tapi di sini kita tulisnya ton aja. Lalu untuk equation-nya sendiri kita tuliskan persentase peningkatan dikali 1000. Lalu kita klik OK. Nah, untuk tampilan dari output simulasi ini, jika semuanya sudah putih, tidak ada blok hitam, maka ini semua sudah dituliskan equation-nya. Apabila masih ada blok hitam seperti tadi, maka itu harus diisi terlebih dahulu baru bisa disimulasikan. Nah, kita lihat di sini untuk persentase penurunannya juga sudah terisi 0,5 dengan unitsnya sama persen. Lalu untuk penurunan permintaannya sama seperti peningkatan permintaan. Di sini unitsnya ton, equation-nya persentase penurunan dikali 1500. Lalu kita klik OK. Untuk di bagian levelnya ini ada jumlah permintaan baju dengan equation peningkatan permintaan dikurangi penurunan permintaan. Dengan initial value atau
angka kira-kira yang kita butuhkan untuk jumlah permintaan baju sekitar 3.000. Nah, untuk equation sendiri itu nantinya bakal langsung otomatis tertulis di sini karena sudah otomatis diedit dari Fansim-nya langsung. Lalu kita klik OK. Nah, jika sudah, jadi di sini setelah kita isi equation semuanya, diisi semua dari persentase peningkatan, persentase penurunan, sampai permintaan pasar, kita bisa CTRL-A di blok semua, lalu kita klik simulate yang ada di sini. Nah, jika ada tulisan seperti ini, kita klik yes. Ini kita blok lagi, lalu kita pilih graph dan table yang ada di pojok kiri ini untuk melihat outputnya. Jadi yang pertama di grafiknya dulu. Nah, di sini terlihat untuk grafik dari setiap variabel yang telah kita masukkan tadi, dari bahan baku cacat, impor, jumlah permintaan baju, dan lain-lain sampai di persentase penurunan. Satu kita bisa lihat di tabelnya. Nah, di sini ada tabel variabelnya yang telah diolah di Fansim-nya itu sendiri, dari bahan baku cacat sampai di penurunan permintaan pasar. Nah, jadi di sini terlihat ya, dari tahun 2022 sampai tahun 2027 ketersediaan bahan baku baju mengalami peningkatan, yaitu dari 3.000, 5.700, 8.950, 12.750 sampai dengan 22.000. Nah, seperti itu. Nah, untuk mengetahui beberapa perbedaan nantinya, kita bisa melakukan beberapa kali skenario yang dimana caranya itu kita bisa mengganti untuk di setiap variabel ini kan ada equation-nya, itu kita bisa ganti, terserah kita mau ganti berapa angkanya. Nah, di sini bisa kita ganti di persentase peningkatan, misalkan kita ganti menjadi 0,04. Kita klik OK. Nah, setelah itu kita CTRL-A, lalu kita simulate, kita klik yes ini, lalu kita blok lagi, dan kita bisa lihat di grafiknya dan di tabelnya apakah ada perubahan atau tidak. Nah, ini untuk grafiknya yang setelah kita ganti di bagian persentase peningkatan, dan di tabelnya ini ada perubahan juga tentunya di bagian ketersediaan bahan baju. Nah, di sini persentase peningkatannya terlihat ya, berbeda sama yang tadi yang pertama, kita udah ganti ke 0,4. Di sini ketersediaan bahan baku bajunya dari 3.000, 5.700, 8.750. Nah, di sini ada perbedaan di tahun 2025 sampai 2027. Pada tahun 2025 ini ketersediaan bahan baku bajunya ada 12.150, 2026-nya 15.900, dan 2027-nya ada 20.000. Dan begitu seterusnya. Untuk di modul 3 ini, kami dianjurkan untuk membuat skenario sebanyak 4 untuk mengetahui apakah ada perbedaan di setiap variabelnya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila masih banyak kurangnya dan masih banyak salahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lalu selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Ada yang pertama verifikasi dan validasi. Yang pertama ada verifikasi. Model yang telah dibuat kemudian diverifikasi apakah menjadi error atau tidak. Apabila model yang ada terjadi error, maka logika dari simulasi yang dibuat belum sepenuhnya benar. Model yang mengalami error harus mengulang pembuatan model awal simulasi. Adapun hasil running dari model yang telah dibuat pada 3 area pendistribusian tersebut ditujukan pada gambar di bawah ini, dan terlihat bahwa model bebas dari error, sehingga model telah memenuhi tahap verifikasi sebagai berikut. Berikut merupakan contoh gambar verifikasinya. Lalu yang kedua ada validasi. Nah, di dalam validasi ini terdapat range tahun antara 2002 sampai 2027 dan ada total ketersediaan baju dari data real dan simulasi. Dengan dari simulasi ini yang merupakan data dari software versinya, lalu data real ini merupakan data yang dibuat sendiri dan tidak beda jauh dari output simulasinya. Lalu di sini terdapat rata-rata dari data real yaitu 10.716,67 dan rata-rata dari simulasinya 11.083,33. Lalu standar deviasi dari data real yaitu 7.068,357. Lalu standar deviasi dari simulasinya 7.148,753. Nah, dari data tersebut bisa dihitung nih berdasarkan persen error dari
rata-rata empiris dan data output real. Nah, data empiris ini didapatkan dari rata-rata simulasi dikurangi rata-rata realnya dibagi rata-rata real, yaitu hasilnya 0,034 yang dipersenkan dari 3,4%. Lalu yang kedua menghitung standar deviasi dari data empiris output simulasi. Di sini dari output simulasinya dikurangi output real dibagi output real. Didapatkan hasil 0,0113 atau sama dengan dipersenkan 1,13%. Lalu kedua ada output simulasi dari software versinya seperti ini. Nah, pada pengerjaannya melalui beberapa skenario. Nah, dalam skenario pertama tanpa ada perubahan kebijakan. Ini berarti studi kasus angkanya sesuai dari laporan yang diberi dari ASLab. Nah, didapatkan grafik ketersediaan bahan bakunya mulai dari 2022 sampai 2027. Berdasarkan grafik di atas, warna garis ketersediaan bahan baku skenario suatu adalah warna hitam. Jadi yang ketersediaan bahan bakunya merupakan garis hitam yang meningkat ini. Lalu untuk tabel ketersediaan bahan bakunya seperti ini. Untuk awalnya 2.500, lalu sampai 2027 yaitu 21.500. Lalu ada analisanya, yaitu berupa hasil dari ketersediaan bahan baku mulai dari 2.500 dari tahun 2022 sampai tahun 2027. Lalu untuk skenario 2 sama, untuk yang dianalisa nanti adalah merupakan ketersediaan bahan baku. Jadi yang garis hitam ini. Tapi di sini ada perubahan dari permintaan baju diubah dari 0,2 menjadi 0,3. Sehingga didapatkan pada tahun 2022 sebesar 2.500 dan sampai 2027 sebesar 20.500. Lalu pada skenario 3 juga sama, yang diamati adalah ketersediaan bahan baku yang meningkat ini. Lalu tabel petnya di sini adalah yang diubah, pemasok bahan bakunya ditingkatkan dari 3.000 menjadi 3.500 sehingga hasil dari ketersediaan bahan bakunya pada tahun 2022 tetap 2.500 tapi tahun 2007-nya berubah menjadi 23.000. Pada skenario 4 juga sama, yang diamati adalah ketersediaan bahan baku bajunya pada garis hitam yang meningkat ini. Lalu untuk tabel petnya di sini yang diubah adalah bahan bakunya dari 2.500 menjadi 5.000 sehingga 2022-nya ada 5.000 sampai 2027 hasilnya 25.500. Untuk analisisnya sama semua, yang dimasukkan adalah data ketersediaan bahan baku baju mulai dari tahun 2022, 23, 24, 25, 26 dan tahun 2027. Oke, ada analisa output. Dari output simulasi Vetsim didapatkan hasil ketersediaan baju dari setiap tahunnya. Pada tahun 2027, ketersediaan bahan baku pada skenario 1 sebanyak 21.500. Nah, untuk analisa output ini, untuk masing-masing skenario diambil dari ketersediaan bahan baku baju dengan jumlah terbanyak untuk masing-masing skenario. Nah, pada skenario 1 sebanyak 21.500. Lalu untuk skenario kedua sebanyak 20.500 ton, skenario ketiga sebanyak 23.000 ton, dan yang terakhir skenario keempat sebanyak 25.500. Oleh karena itu, sebaiknya produksi yang dilakukan sesuai dengan skenario 4 agar didapatkan hasil ketersediaan bahan baku yang terbanyak. Mengapa diambil skenario keempat? Karena dari beberapa skenario ini diberi lagi hasil yang paling besar sebagai sebagai patokan untuk penerapan dari produksi pada pabrik tersebut. Nah, didapatkan kesimpulan dari laporan kami yaitu proses validasi dikarenakan S1-nya kurang dari 3,4% dan S2 kurang dari 1,13%, maka data yang digunakan valid atau menggambarkan kondisi sistemnya secara nyata. Kemudian data tersebut diolah menggunakan software Vetsim dan didapatkan hasil ketersediaan bahan baku pada setiap tahunnya. Dari hasil software Vetsim didapatkan hasil pada tahun 2027 ketersediaan bahan baku pada skenario 1 sebanyak 21.500, skenario 2 sebanyak 20.500, skenario 3 sebanyak 23.000 ton, dan skenario 4 sebanyak 25.500 ton. Sehingga produksi yang diambil adalah skenario 4 yaitu sebanyak 2.500. Nah, saran untuk penelitian selanjutnya sebagai pengembangan dari penelitian ini adalah penambahan variabel pada penelitian perlu diperluas lagi.
sehingga penelitian akan melihat faktor-faktor lain yang mempengaruhi proses dari produksi baju. Pada penyelesaian fanzine ini bisa diterapkan dalam kehidupan nyata karena dapat dilakukan dengan mudah dan tepat. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you semua.